Baik, selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Sirvasius Pengawaking. NIM saya 18030300052. Saya dari kelas B semester 7. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana kecemasan eksistensial membentuk komunikasi menghadapi pandemi corona. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, angin puting beliung, banjir terjadi terlalu sering, sehalnya krisis buatan manusia lainnya seperti serangan teroris, tumpahan bahan kimia, dan krisis nuklir. Pada tahun 2020, krisis dan bencana tampaknya menjadi normal dengan kebakaran semak mengerikan di Australia, kebakaran hutan yang memecahkan rekor di Amerika Serikat, banjir di Cina, Pakistan, dan Inggris, dan siklon di Amerika Serikat, India, Sri Lanka, dan Bangladesh. Selain itu, pandemi COVID-19 telah mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Tak lama setelah kasus pertama ditemukan pada November 2019 di Provinsi Hubei, Cina, wabah virus corona baru ditunjuk COVID-19 telah memerintahkan perhatian dunia. Saat pandemi telah berlangsung dan ketakutan akan penyebaran telah datang. Untuk mendominasi kesadaran global bersama dengan penyebaran gelombang agresif perilaku, xenofobia, dan protes terhadap tindakan pencegahan telah berkembang, khususnya di Amerika Serikat, karena banyak yang memandang tindakan semacam itu sebagai penindasan. Sangat invasif. Escobar 2002, Manning, Stevens 2002, Stewart 2002 dengan lebih dari 118 juta kasus di seluruh dunia dan lebih dari 2,6 juta kematian melalui minggu kedua Maret 2021. Otoritas medis dan peneliti mengamati terungkapnya pandemi telah mencatat peningkatan kecemasan dan ketakutan tentang virus di berbagai populasi internasional, memperburuk sejumlah pengalaman serius dan luas masalah Amerika Serikat, di mana lebih dari 20% kematian di seluruh dunia telah terjadi. Diperdebatkan ancaman kematian dari peristiwa bencana meliput pandemi telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada jiwa kolektif dunia, yang telah dibuat banyak tanggapan putus asa yang sepenuhnya dapat dimengerti, mengingat bagaimana ketakutan akan kematian peran sentral dalam pengalaman manusia, Becker 1973. Pengetahuan tentang keterbatasan keberadaan manusia mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita sehari-hari, sangat mempengaruhi perilaku komunikasi kita secara kognitif, afektif, dan motivasi baik di dalam dan di luar kesadaran fokus sadar kita, Miller dan Massey 2020. Untuk mengelola mengakibatkan kecemasan eksistensial, manusia mengatasi dan beradaptasi dalam berbagai cara. Pandangan dunia budaya bersama YEBF memperkuat dan mempertahankan rasa harga diri dan mengembangkan dan memelihara hubungan dekat. Namun realisasi kepastian yang tak terhindarkan dari kematian kita, yang tak terhindarkan juga bisa merangsang putus asa, tidak dapat dipahami, tidak berarti, dan ketakutan. Motivasi melakukan berbagai perilaku yang mengganggu dan maladaptif seperti menyerang dengan riang anggota outgroup dianggap berbeda dari diri sendiri. Pada saat yang sama, perasaan seperti itu juga dapat membuat kita lebih siap untuk mentolerir penyelenggaraan moral in-group. Anggota merasa serupa. Di antara perilaku, beberapa jelas berhubungan dengan ketakutan fana kita, sementara yang lain tampaknya tidak memiliki hubungan langsung apapun. Mengingat sifat abstrak dari dilema eksistensial ini, sejumlah pertanyaan muncul. Dalam menghadapi peristiwa bencana seperti pandemi COVID-19, bagaimana mungkin ketakutan kita akan kematian, kegelisahan, serta ketakutan yang ditimbulkannya mempengaruhi komunikasi kita. Perilaku baik dengan cara yang mungkin tidak kita sadari, laku kepikiran dan pengingat kematian, hanya membawa konsekuensi negatif. Apa yang kita pelajari dari atau tentang coping yang berbeda. Metode yang digunakan individu untuk menyangga kecemasan, ketakutan yang terkait dengan kematian mereka.
Dari perspektif teori manajemen teror, bab ini berfokus pada bagian kecemasan eksistensial setelah kesadaran pikiran, kematian, dalam kurung DTA, dapat mempengaruhi segudang perilaku komunikasi yang dirancang untuk mengatasi ketakutan yang ditimbulkan oleh pandemi global COVID-19 yang mematikan. Memperkenalkan teori, bagian berikut menerapkan TMT ke beberapa aspek yang relevan dengan interpersonal, kesehatan, dan komunikasi krisis. Teori manajemen teror. Pada pertengahan 1980-an, tidak puas dengan keadaan teori yang menjelaskan beberapa protes logis dan ingin tahu tentang dasar-dasar, namun motivasi manusia Graham Breed dalam kurun 1986 mengembangkan TMT sebagai teori menyeluruh tentang manusia motivasi. Awalnya disambut dengan sambutan yang dingin. TMT kemudian memberikan penjelasannya, kerangka kerja untuk ratusan pengujian studi empiris, dan mempertahankan rentang yang luas hipotesis baru yang berfokus pada mengapa orang yang berperilaku seperti yang mereka lakukan. Teori tersebut telah diterima secara luas walaupun dengan ukuran kritik yang sehat. TMT dilaksanakan pada tulisan-tulisan beberapa filsuf dan cendekiawan eksistensial dan terutama antropolog budaya, Ernest Becker dan pemenang hadiah Pulitzer karya The Near of Death, diterbitkan pada tahun 1973 sebagai antropologi budaya. Becker berkomitmen untuk mengintegrasikan dan mengintestesis berbagai wawasan dan gagasan di seluruh spektrum disiplin ilmu yang luas dan upaya ambisius untuk memahami dasar-dasar unsur dari sifat manusia. Menurut Becker dalam kurun 1973, proses evolusi dan perkembangan manusia pada dasarnya berpuncak pada kumpulan sistem pembuatan makna. Ia menyebutnya sebagai budaya. Dirancang untuk memberikan pertahanan bolik terhadap kesadaran kita akan kematian yang tak terhindarkan. Becker mencatat dualitas dalam kehidupan manusia, dunia fisik dan dunia simbolis, melalui mana manusia dapat melampaui ketidakkekalan jasmani mereka dengan konsentrasi pada aspek simbolis dari keberadaan mereka. Berakar dalam pemikiran 1973, TMT berpendapat bahwa manusia itu unik dan berkembang abstrak pemikiran simbolis dan sifat kesadaran. Dan seperti semua hewan, kita manusia didorong untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Perjuangan kita yang terprogram secara biologis untuk bertahan hidup. Bermanfaatnya kemampuan kognitif manusia kita yang luar biasa, ikatan mungkin dalam membantu kita untuk memproduksi dan beradaptasi dengan tantangan dari lingkungan fisik. Kemampuan yang sama ini juga telah memaksa kita untuk menyadari keniscayaan kita kematian fisik. Menyadari hidup kita selamanya dibayangi oleh pengetahuan bahwa kita akan tumbuh, berkembang, dan pasti berkurang dan mati. Selain itu, realisasi keniscayaan konflik kematian tertentu dan biologis perjuangan untuk keabadian menghasilkan potensi luar biasa untuk melemahkan ketakutan eksistensial. Ketakutan akan kematian sangat naluriah secara biologis. Bahwa bukan profesional klinis yang sering terkena masalah terkait kematian di dalam lingkungan yang melindungi secara intelektual dan karenanya harus agak diimunisasi dan teror kematian, tetap saja sepenuhnya rentan terhadap keberadaan yang melumpuhkan kecemasan pikiran kematian dapat begitu kuat menimbulkan. Untuk mengelola kecemasan eksistensial ini, TMT berpendapat bahwa orang secara naluriah terlibat dalam dua hal. Mekanisme pertahankan yang berbeda, pertahankan proksimal, untuk menangani kesadaran, kematian, dan pertahanan distal, karena ketika pikiran kematian mundur dari kesadaran fokus, namun tetap prima untuk mempercepat kecemasan eksistensial. Pertahanan aktif, sadar, dan digalvanis ketika pikiran kematian dibawa ke dalam perhatian utama seperti kita misalnya pandemi COVID-19 sedang dibahas di televisi. Selama masa seperti itu, upaya dilakukan untuk menahan dan mendorong pikiran tentang kematian ke dalam masa depan yang jauh
Lebih khusus lagi, pertahanan proksimal bekerja untuk mengelola kematian yang disadari, kesadaran pikiran di ETA, dengan melepaskan dari perenungan kematian seorang menjadi untuk menghilangkan pemikiran seperti itu dari keprihatinan saat ini. Baik, mungkin cuma itu saya yang bisa saya presentasikan. Terima kasih.